Perkenalkan, nama saya Eva dengan NIM 210 508 153. Dan saya Yulia Noveria dengan NIM 210 508 176. Oke, tugas kami kali ini untuk memenuhi video ujian akhir semester pada mata kuliah perkembangan moral dan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Jangan lupa disaksikan, di like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, bye. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yulia Noveria dalam acara Cuap-Cuap Podcast. Nah, di sini saya sudah mempunyai bintang tamu yang sangat spesial dan istimewa. Penasaran kan siapa bintang tamunya? Langsung saja kita panggil Kak Eva, silakan masuk. Halo. Halo Kak. Apa kabar Kak Eva? Puji Tuhan, baik Kak. Bisakah kakak memperkenalkan diri kakak secara singkat kepada penonton yang ada di rumah? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva. Saya mahasiswa dari STKIP Persahabatan Lulus di Wasita, dan saya mengambil jurusan yaitu pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Wah, ternyata kakak masih anak mahasiswa ya? Iya Kak. Oke. Kesibukannya apa nih kak sekarang? Kalau sekarang selain kuliah kan saya juga mengikuti berbagai rangkaian kegiatan baik dari lingkungan saya ataupun dari kampus sendiri Kak. Iya. Hebat sekali ya Kak Eva. Sekarang dia banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus maupun yang di luar kampus. Oke, saya ingin bertanya nih Kak. Sekarang kan lagi marak-maraknya kasus krisis moral pada anak. Bagaimana sih pendapat kakak tentang kasus tersebut? Pendapat saya ya Kak, dari tahun ke tahun ya sudah sangat terlihat gitu bagaimana pendidikan moral pada anak-anak sekarang yang mulai menurun gitu. Seperti kita lihat beberapa waktu lalu pernah viral-viralnya kan video yang beredar yaitu yang apa ya Kak, sekelompok siswa kan kalau ada satu SMP kalau misalnya Kak, dia tuh kayak tidak punya sopan terhadap nenek-nenek gitu kan Kak. Nah gitu kan Kak. Nah seperti itu sih Kak, dan itu dari situ tuh sangat berkaitan dengan tentang disonansi moral gitu Kak. Jadi menurut kakak nih, apa sih disonansi moral itu? Di sini disonansi moral ini ya Kak, seperti yang kita tahu itu disonansi itu adalah gema atau eko dari dalam diri kita, di mana dia itu menurunkan keyakinan dalam diri kita, keyakinan hati kita, dan beserta prinsip dan proses pendidikan serta kehidupan nyata kita. Gitu. Dan di sini pada disonansi moral ini berkaitan dengan 3 hal yang sangat berkaitan di dalam diri anak gitu Pak. Yang pertama itu dari ID gitu. ID ini yaitu di mana dorongan dari diri anak. Dorongan diri anak dia itu lebih mementingkan perasaannya gitu, lebih mementingkan nafsu, rasa enaknya gitu. Lalu yang kedua itu ada ego. Ego itu seperti menyimbangkan dari rasa ID ini tadi kan. Nah, lalu yang ketiga itu adalah super ego. Nah, super ego ini berkaitan dengan bagaimana kontrol dari dalam diri anak gitu. Bagaimana dia mengontrol rasanya, bagaimana dia mengontrol nafsunya, dan seperti itu Kak. Dan selain itu juga dari ketiga ini tadi Kak, itu berkaitan dengan nilai, norma serta moral yang ada di lingkungan anak gitu. Baiklah, menurut kakak tadi kan ada moral, nilai, dan norma. Ya. Apa sih kak moral, nilai, dan norma itu? Seperti yang saya bilang tadi ya Kak, pertama tuh moral. Moral itu berkaitan dengan tingkah laku dari diri kita dan diri anak gitu. Bagaimana tingkah lakunya, perbuatannya, sikapnya, sifatnya. Nah itu seperti itu. Lalu yang kedua itu nilai. Nilai itu di mana adanya dari hati kita itu yang untuk berbuat sebuah kebaikan gitu. Dan bagaimana kita bisa menyadarkan kita tentang martabat kita sebagai manusia gitu. Lalu yang ketiga itu adalah norma. Nah, norma ini
ketika maka diperlunya norma yaitu aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar anak gitu. Baiklah, contoh dari disonasi moral ini seperti apa sih Kak? Nah, seperti yang tadi saya bilang dari anak-anak yang viral-viral nih, yang viral-viral di TikTok tuh, nah itu termasuk disonasi moral gitu kan. Dan itu juga terlihat pada diri anak yang tidak bertanggung jawab mungkin, terus anak ini suka berkata bohong, nah itu termasuk disonasi moral karena mereka lebih mementingkan dari perasaan ayah tadi, yaitu dari nafsunya, dari rasanya, jadi seperti itu Kak. Baiklah, kakak kan di sini calon guru ya Kak. Menurut kakak nih, bagaimana sih cara seorang guru dalam menghadapi disonasi moral? Dari yang saya pelajari sekarang ya, tentunya guru itu sebagai pengarah. Nah, sebagai pengarah di sini kan anak akan menyimpulkan nih bagaimana hobi-hobinya. Kita itu harus mensupport anak dalam melakukan kegiatan. Nah, selain itu guru juga harus membimbing, mengarahkan anak kemana perbuatan yang baik. Nah, jadi seperti itu Kak. Jadi untuk guru tersendiri lebih selain dia mengajarkan, dia juga harus menjadi contoh yang baik. Jangan sampai nih perbuatan seperti guru kan ini cerminan gitu kan, cerminan dari anak, bagaimana anak ini nanti. Contohnya ketika guru melakukan kesalahan atau bagaimana, atau nanti nih guru lalu makan sambil berdiri, nah nanti kan ini akan dicontohi oleh anak tersebut gitu Kak. Nah, di selain itu juga perbuatan-perbuatan guru, bagaimana sikap sopan santun guru, itu kan juga akan dilihat oleh anak. Nah, anak kan sebagai peniru yang baik gitu kan, sangat mudah menangkap bagaimana perilaku kita, tingkah laku kita seperti itu. Jadi untuk guru harus bisa membimbing anak, mengarahkan anak ke tahap-tahap atau perkembangan moral yang baik, seperti mengajak anak untuk bertanggung jawab, bertanggung jawab untuk dalam kegiatan ataupun hal-hal yang dilakukan, untuk berkata jujur, mengajak anak untuk bersosialisasi dengan baik, bagaimana cara bersosialisasi dengan baik, seperti itu Kak. Oke, menurut kakak nih, bagaimana peran orang tua dalam menghadapi disonasi moral pada anak? Nah, tentunya kita kan selain menjadi guru nih, mungkin kedepannya kita menikah, kita juga akan menjadi orang tua ya Kak. Sebagai orang tua yang baik, tentunya kita harus bisa gitu mengembangkan moral pada anak. Apalagi ketika anak masih berusia berapa tahun atau masih kanak-kanak lah Kak, gitu kan. Nah, di tahap ini kan anak paling mudah untuk mengerti gitu. Jadi untuk orang tua selalu berkata seperti mengajak anak nih untuk melakukan kegiatan yang berguna, seperti mungkin mengajak anak untuk seperti saya kan biasanya tuh mengadakan doa-doa perlindungan. Nah, kita ajak anak gitu. Itu bagus juga gitu untuk perkembangan moralnya, baik dari agama maupun dari sosialisasi anak. Nah, selain itu ajarkan anak untuk bertata krama yang baik, bagaimana berkata-kata gitu kan. Jangan sampai mungkin di dalam lingkungan keluarga anak ini mungkin bisa menerima gitu kan peraturan-peraturan yang ada. Terus ketika dia masuk ke lingkungan sosial mungkin ya pasti ada pengaruh buruk gitu kan, pengaruh baik atau buruknya. Tetapi dari situ orang tua harus bisa mengajarkan anak nih. Jika mungkin seperti biasa nih anak biasa tuh kita dengarkan anak, ih kakak bau kambing, ini bau kambing. Nah, pasti kita kan tidak mungkin mengajarkan di dalam lingkungan keluarga, pasti dia pernah mendengar di lingkungan sosialnya. Nah, jadi kita harus bisa menasihati anak, nah gini kalau jangan berkata seperti itu ya, karena perkataan yang seperti itu tidak baik gitu. Nah, jadi untuk anak harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Untuk orang tuanya gitu, untuk orang tua harus bisa
berkomunikasi dengan anak, dan bikin anak tuh betah gitu. Jangan karena kita orang tua, kita sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita melalaikan tugas kita sebagai orang tua gitu. Apalagi sekarang kan masih zamannya anak diberikan gadget, apa gadget, semuanya gadget. Nah itu kan nanti tuh anak akan merasa, oh yang paling berperan saya ini, terus ini orang tua saya tidak gitu kan. Nah nanti jangan sampai anak merasa seperti itu. Jadi jangan sampai anak ini merasa jauh sekali dari kita. Nanti kalau anak sudah mungkin merasa jauh, sangat jauh dari diri kita gitu, nanti kedepannya tuh untuk bisa bersatu gitu, untuk bersatu dengan mungkin tuh akan menjadi perkara yang sangat susah gitu kan. Seperti itu sih Kak. Oke, baiklah. Sangat menarik ya teman-teman topik kita pada hari ini. Jadi moral itu sangat penting untuk anak. Kenapa? Agar melatih anak untuk seperti yang Kak Eva bilang tadi, lebih ke tidak mengolok-olok lah ya Kak, istilahnya. Dan banyaklah yang dapat kita ambil dari topik kita pada hari ini. Baiklah, kita sudah di penghujung acara nih. Bisakah Kakak menyampaikan sedikit pesan kepada penonton di rumah? Apa sih pentingnya moral itu untuk anak usia dini? Oke Kak, terima kasih ya Kak. Jadi gini, untuk orang tua ataupun pemirsa yang di rumah, walaupun kita tidak bisa menekan bagaimana sih perkataan yang baik dan benar, bagaimana sih gini, tapi tetap harus diminimalisir ya. Dan untuk orang tua silahkan lebih mendekatkan diri pada anak, lebih bisa berbicara dengan anak, bisa berkomunikasi dengan anak. Jadikan anak ini seperti sahabat gitu kan. Nah, agar anak ini tidak merasa jauh dari kita. Tanamkan moral-moral yang baik pada anak, seperti dia belajar untuk berkata yang jujur, sopan santun, bertanggung jawab, itu sangat penting. Dan tentu dia tahu tentang hak dan kewajibannya gitu. Seperti itu sih Kak. Baiklah. Ya Kak. Terima kasih Kak Eva sudah menyempatkan diri untuk berbagi pengalaman dan sedikit materi yang Kak Eva terima pada saat kuliah. Terima kasih Kak Eva. Aduh, terima kasih ya Kak sudah diundang ke podcastnya. Ya, terima kasih ya Kak. Ya. Oke teman-teman di rumah, kembali lagi dengan podcast kita pada hari ini, yaitu Cuap-Cuap Podcast. Oke, di sini kami mengundang bintang tamu yang sangat spesial hari ini. Oke, tanpa berlama-lama menunggu ketika teman-teman di rumah sudah tidak sabar nih, siapa sih bintang tamunya? Oke, di sini kita panggil bintang tamu kita. Silahkan untuk Kak Arya. Oke, halo Kak. Oke Kak Arya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Oke, begitu saja Kak. Sebelum itu Karya boleh nggak memperkenalkan diri kepada teman-teman di rumah nih, yang menonton acara Cuap-Cuap Podcast nih. Oke Kak, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Nurja. Saya berasal dari salah satu kampus, yaitu kampus STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Sekarang semester 3. Oh, Karya masih di dunia perkuliahan ya Kak? Ya. Gimana nih Kak, sekarang masih membahas tentang apa nih di perkuliahan nih? Kami sekarang di perkuliahan itu Kak sedang membahas tentang sistem syarat. Oh, sistem syarat ya Kak? Kalau dengar-dengar kata sistem syarat nih, pasti teman-teman di rumah juga pernah mendengarkan apa sih itu sistem syarat nih Kak. Pada sistem syarat kan ada 2 sistem syarat nih Kak. Bisakah Kakak menjelaskan kedua sistem syarat tersebut Kak? Sistem syarat itu terdiri dari 2, yaitu syarat pusat dan syarat tepi. Syarat pusat itu terdiri dari otot dan sumsum tulang belakang.
memiliki fungsi menerima informasi serta mengolah informasi tersebut sehingga menghasilkan suatu respon. Yang syaraf tepi itu sel-sel yang membawa informasi dari sensorik ke motorik. Oh, motorik ya kak? Iya. Berarti ini berkaitan dengan motorik ya kak, ilmu syaraf ini? Iya. Berkaitan. Berarti pada motorik tentu ada dua jenis motorik ya kak? Saya pernah mendengar nih motorik, yaitu motorik kasar dengan motorik halus ya kak? Bisakah kakak menjelaskan apa sih motorik kasar, motorik halus sama contohnya nih kak sekalian kak? Ya baiklah, kalau motorik itu kan membawa pesan syaraf ya dari pusat ke target organ. Di sini motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar itu dia terdiri dari gerakan-gerakan seperti berjalan, berlari, melompat. Lalu kalau motorik halus itu dia lebih ke seperti bagian tangan ya, kayak dia tuh seperti lebih banyak ke keterampilan sih. Dia lebih kayak meronce, merangkai, serta melukis, menggambar gitu. Oh, jadi sangat menarik ya kak motorik ini pada anak. Pantesan ya sekarang banyak anak-anak muda nih yang bisa menghasilkan kreasi-kreasi tertentu ya kak. Jika ada syaraf pada motorik yang bermasalah dan berpengaruh pada anak, itu bagaimana ya pada motorik anak? Oh ya, jika ada syaraf kan gitu yang bermasalah itu sangat berpengaruh kak. Mengapa? Karena di sini kan motorik itu merupakan kumpulan syaraf di otak, tulang belakang dan jaringan otot yang mengatur fungsi pergerakan otot tubuh. Jika ada satu saja kan syaraf gitu yang bermasalah, dia itu akan menyebabkan ngomongnya kayak cacat. Nah, cacat kayak berjalan gitu. Terus berpengaruh pada aktivitas lainnya untuk anak tersebut. Makanya syaraf itu perlu dijaga ya, kayak sedari bayi itu anak itu kayak diusahakan tidak boleh jatuh lah, agar susunan syarafnya itu tidak terbentur ataupun seperti gimana ya, kayak tidak rusak lah gitu ibaratnya. Jadi mengapa anak bayi itu kayak seperti dijaga sekali oleh orang tuanya gitu kan. Oh, seperti itu ya kak. Berarti sangat berpengaruh ya kak syaraf ini pada motorik Ya, anak. sangat berpengaruh. Apalagi kan seperti sekarang ini kan banyak anak yang mengalami cacat, itu juga bisa terpengaruh mungkin gara-gara syarafnya gitu ya kak. Oh, seperti itu ya kak. Oke. Makasih nih kak penjelasannya nih yang sangat luar biasa ya teman-teman di rumah mengenai syaraf-syaraf nih. Bagaimana sih syaraf ini bisa berpengaruh kepada motorik anak kan, bagaimana juga kita harus selalu menjaga gitu kan. Untuk kakak nih ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman di rumah? Baiklah, kalau pesan-pesan singkat dari saya itu, jika teman-teman di rumah nanti kan mau menjadi seorang ibu nih. Nah, jika mempunyai bayi atau mempunyai anak itu sangat perlu berhati-hati dan sangat dijaga sekali, karena bayi itu kan masih terlalu lembut lah istilahnya. Jadi kalau jatuh sedikit itu pasti akan berpengaruh ke syaraf dan sistem otaknya. Itu aja sih kak kalau menurut saya. Oke, untuk orang tua di rumah ya inilah pesan-pesan dari Kak Arya ya yang sangat memotivasi kita untuk selalu menjaga kesehatan kita gitu ya terutama. Oke Kak Arya, terima kasih karena sudah datang di podcast Job Podcast kami. Semoga kita bisa saling bekerja sama lagi untuk kedepannya ya kak. Oke, semuanya sekian dari podcast kita hari ini. Untuk next time mungkin kita akan bertemu lagi ya kak. Semoga ya kak, semoga kita bisa bertemu lagi. Dan untuk teman-teman di rumah silahkan nih ada yang mungkin mau diundang di podcast kami, silakan nih kami buka untuk teman-teman komen sebanyak-banyak lah di link YouTube kami. Oke. Sampai jumpa untuk teman-teman di rumah. See you. Oke, next time.